Iya, haleluya. Iya, shalom untuk semua manusia, para calon mempelai Yesua Masih yang dikasihi Bapak Yahweh. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan sama-sama perkatakan Shema Yisrael. Ya. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Faed. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Kita sama-sama berkatakan, Bapa kami Yahweh, yang ada di Syamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di Samayim. Berikanlah kami pada hari ini roti makanan kami sehari-hari. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan berkatakan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Rasa Fangfang. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yahweh Yesua. Mari kita deklarasi bersama-sama. Kita fokuskan pikiran kita, angan-angan kita, supaya apa yang menjadi deklar kita pada hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan Bapa Yahweh. Haleluya. Amin. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesua HaMashiach, ampunilah segala dosa kesalahanku, baik dosa yang sengaja aku lakukan maupun dosa yang tidak sengaja aku lakukan, dosa yang aku ingat maupun dosa yang tidak aku ingat. Aku mohon ampun ya Bapa Yahweh, bersihkanlah aku ya Bapa Yahweh dengan darah Yesua HaMashiach, yaitu tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telingaku, tangan, kaki, dan semua bagian tubuhku dibersihkan. Di dalam nama Yahweh Yesua HaMashiach, aku potong semua senjata-senjata dan peluru-peluru si Satan, yaitu kesombongan, harga diri, ambisi, akar-akar kepahitan di dalam kuat kuasa nama, di dalam kuat kuasa bilo darah Adonai Yesua HaMashiach. Haleluya, amin. Aku melayangkan mataku kepada Yahweh yang bersemayam di dalam Syamayim. Lihatlah seperti mata para budak ke tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan ke tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita kepada Yahweh Elohim kita sampai Yahweh mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Yahweh, kasihanilah kami karena kami dipenuhi dengan cemooh yang luar biasa. Jiwa kami sangat dipenuhi dengan cemooh orang sombong dan dengan kejijikan orang angkuh. Haleluya. Amin. Darah Adonai Yesua HaMashiach, sucikan, kuduskan, lindungi, bentengi, tutup bungkus roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, dan telingaku. Di dalam nama Yahweh Yesus HaMashiach, aku potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan, secara rohani dan jasmani. Darah Adonai Yesus HaMashiach, lepaskan, hancurkan, dan lenyapkan semua kutuk-kutuk di hidupku. Kutuk-kutuk dari nenek moyang, dari manusia, dari Satan, lewat darat, udara, laut, lewat mimpi, perjanjian-perjanjian dengan dukun, roh Satan, mantra-mantra, jimat-jimat, roh santet, roh ramalan-ramalan di hidupku, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun dalam hidupku, roh Biliam, roh Isabel, roh Nikolaus, roh Firaun, roh Maria, roh Semiramis, roh Nimrod, roh Tamus, roh Absalom, roh Saul, roh Kain, roh aborsi, roh LGBTQ, roh kuepang, roh perceraian, roh melemparkan kesalahan pada orang lain, kutuk kemiskinan secara jasmani rohani, kutuk hari ke-6 di hidupku, kutuk pemberontakan Harun, Miriam, Korah, Datan, dan Abiram, ikatan-ikatan berhala-berhala dalam bentuk apapun secara jasmani maupun rohani, kutuk masa laluku dan masa depanku, kutuk-kutuk karakter
karakter yang melawan dan roh pemberontakan terhadap firman Yahweh Yeshua HaMashiach dari nenek moyang dan dari diriku sendiri. Karakter roh kekerasan hati, kesombongan, mengandalkan pikiran dan kekuatan diri sendiri, iri hati, benci, dendam, pemalas, roh kepahitan yang tidak bisa mengampuni, roh sakit hati, pemarah, pendusta, pemfitnah, penipu, pencuri, tersinggung, kecewa, putus asa, bersilat lidah, pesta pora, mementingkan dan mengasihani diri sendiri, roh mamon, kikir, pelit, roh hipnotis, roh penyembahan alam semesta, roh percinan baik secara jasmani rohani, roh sakit penyakit rohani maupun jasmani dalam bentuk apapun, roh bunuh diri jasmani rohani, kebodohan-kebodohan yang menghambat pertumbuhan rohaniku dan rencana Yahweh Yeshua HaMashiach di hidupku. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku sudah potong semua senjata-senjata perapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Kuasa darah Adonai Yeshua HaMashiach, patahkan, hancurkan segala kuasa kutu-kutu keinginan daging, iri hati, dengki, gosip, perkataan sia-sia, kesedihan, Sodom, Gomora, kemunafikan, egois, keinginan-keinginan jahat, pikiran-pikiran jahat, pikiran cabul, pikiran kotor, niatnya jahat, sundal, percabulan, hasad-hasad jahat, nafsu-nafsu jahat, roh mencobai Yahweh, roh tawar hati, roh kekhawatiran, roh tamak, rakus, stres, depresi, bersungut-sungut, mengeluh, roh pemberontakan, kekejian, roh melawan, menentang kebenaran, roh kekerasan hati, roh kesesatan, penyesatan, roh bebal akan kebenaran, roh penghasut, roh ketidakpercayaan, roh pembunuhan, roh tipu daya, dusta, roh kelician, roh kenajisan, roh berburuk sangka, asumsi jahat, roh tinggi hati, kesombongan, roh haus pujian, roh perbantahan, perdebatan, roh jahat, penguasa teritorial, kuasa-kuasa jahat di udara di sekitar kita, roh buru-buru, tergesa-gesa, roh tertolak, roh maut, kematian, alam kubur, kecelakaan, musibah, bencana, roh bersilat lidah, roh kegagalan, roh kesalahan, roh kekalahan, roh intimidasi, roh ketakutan, kutuk-kutuk mengaruh jahat orang-orang sekitar kita dan orang-orang dekat kita, roh kebimbangan, ragu-ragu, roh suam-suam kuku, roh haus perhatian, roh keangkuhan, roh kompromi, sudah kami putuskan dan sudah kami hancurkan di dalam kuat kuasa nama dan kuat kuasa pilur darah Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Mulai saat ini aku sudah menjadi manusia ciptaan yang baru, yang lama sudah aku buang dan yang baru sudah aku kenakan. Mulai saat ini aku sudah bebas, merdeka, penuh sukacita, hidup penuh damai sejahtera, hidup penuh kemenangan dan berkemenangan di dalam Bapa Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Kita declare Efesus 6, Ephesians 6 ya. Akhirnya hendaklah aku kuat di dalam Yahweh Yeshua, di dalam kekuatan kuasanya. Aku kenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya aku dapat bertahan melawan tipu muslihat Satan. Karena perjuanganku bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab itu aku ambil seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya aku dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan aku tetap berdiri sesudah aku menyelesaikan segala sesuatu. Jadi aku berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakiku berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan aku pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu aku akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan aku terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Haleluya, amin. Kolosian 1. 9b until 14. Aku meminta supaya aku menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Yahweh Yeshua dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan aku memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan aku untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Yahweh Yeshua telah melepaskanku dari kuasa kegelapan dan memindahkanku ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Yeshua aku memiliki penebusanku, yaitu pengampunan dosa. Haleluya, amin. Psalm 51 words 3. Kasihanilah aku ya Elohim, menurut kebaikanmu, menurut kelimpahan rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Verse 4. Bersihkanlah aku dari segala kesalahan dan sucikanlah aku dari dosaku. 5. Sebab aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. 6.
terhadapmu, hanya terhadapmu aku telah berdosa. 7. Lihatlah, dalam kesalahan aku diperanakkan dan dalam dosa ibuku mengandung aku. 8. Lihatlah, engkau menyukai kebenaran di dalam batin dan di dalam bagian yang tersembunyi engkau menyatakan hikmat kepadaku. 9. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku akan menjadi bersih. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. 10. Buatlah aku mendengar sukacita dan kegembiraan. 11. Sembunyikanlah wajahmu dari dosa-dosaku dan hapuskanlah semua kesalahanku. 12. Ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati yang bersih dan baruilah dalam diriku roh yang diteguhkan. 13. Jangan membuang aku dari hadiratmu dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. 14. Pulihkanlah padaku sukacita keselamatanmu dan topanglah aku dengan roh kerelaan. 15. Aku akan mengajar para pemberontak jalan-jalanmu dan orang berdosa akan berbalik kepadamu. 16. Bebaskanlah aku dari utang darah, ya Elohim, Elohim keselamatanku. Lidahku akan menyanyi dengan nyaring tentang kebenaranmu. 17. Ya Yahweh, engkau akan membuka bibirku dan mulutku akan menyatakan kepujianmu. 19. Korban bagi Elohim adalah roh yang remuk, hati yang remuk dan patah, ya Elohim. Tidaklah engkau pandang hina. 20. Lakukanlah kebaikan menurut kehendakmu kepada Sion. Bangunlah tembok Yerusalem. Haleluya. Amen. Sekarang kita persiapkan untuk komunion ya. Bapa Yahweh, di dalam Yesua HaMasiah saat ini sebelum perjamuan makan tubuh Yesua dan minum darah Yesua, kami mohon sucikan, kuduskan dan bersihkan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga, kaki dan tangan kami dengan kuasa darah Yesua HaMasiah. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran dan keagungan hanya bagi nama Yahweh Yesua HaMasiah. Haleluya. Amin. Di dalam nama Yahweh Yesua HaMasiah, biarlah darah Yesua yang akan kami minum dan tubuh Yesua yang akan kami makan akan dwelling bersemayam di dalam tubuh, jiwa, rohku menjadi satu. Haleluya. Amin. Dan membersihkan tubuh, jiwa dan rohku, menghapus segala dosa-dosa di dalam tubuh, jiwa dan rohku. Haleluya. Amin. Dan menyembuhkan segala sakit penyakitku baik secara rohani dan jasmani sehingga aku hidup sehat baik rohani dan jasmani, dan menghancurkan segala kutuk-kutuk di hidupku, baik kutuk-kutuk yang dilontarkan oleh manusia maupun oleh Satan. Haleluya. Amin. Biarlah tubuh Yesua yang akan kami makan dan darah Yesua yang akan kami minum mempersiapkan kami semua menjadi mempelai Yesua HaMasiah dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan masuk di dalam harpaso. Haleluya. Amin. Perjamuan. Ya. Sebelum kita makan tubuh Yesua dan minum darah Before we eat Yesua, the body of Yeshua and drink his blood, yang akan membawa kita that has bring us satu kali nanti one day di dalam pertemuan dengan Yesua HaMasiah when we meet with him menjadi mempelai-mempelai Yesua to HaMasiah. become the bride of Yeshua. Harpaso. Kita akan mengingat apa yang dikatakan oleh Yesua. We will remember what Yeshua has said to us. Yesua berkata, Yeshua said, akulah roti hidup. I am the bread of life. Nenek moyangmu telah makan mana Your ancestors have eaten di padang manna gurun in the dan wilderness, mereka telah mati. and they have died. Inilah roti This is the bread yang turun dari Syamayim. that has come down from Shemaim. Barang siapa makan daripadanya, Whoever eats from it, dia tidak akan mati. you will not die. Yesua berkata, Yeshua said, akulah roti hidup I am the bread yang of telah life turun dari that Syamayim. has come down from Shemaim. Jikalau seseorang makan dari roti ini, Whoever eats from this bread ia akan hidup will selama-lamanya. live forever. Dan roti yang kuberikan itu And the bread that I wish ialah to give you, dagingku it is my yang akan kuberikan flesh untuk that I hidup have given dunia. for the hope of the world. Yesua berkata, Yeshua said, aku berkata kepadamu, I said to you, sesungguhnya truly, kalau kamu tidak makan daging anak manusia if you do not eat the flesh of the dan Son of minum Man darahnya, and drink his kamu blood, tidak mempunyai hidup dalam you dirimu. do not have life in you. Barang siapa Whoever makan daging Yesua eats the flesh of Yeshua dan minum darah and Yesua, drink his blood, ia mempunyai hidup yang kekal. he has eternal life. Amin. Amen. Dan Yesua And Yeshua akan membangkitkan dia will raise pada him akhir zaman. in the end times, Sebab daging Yesua because the flesh of adalah Yeshua benar-benar makanan is truly food, dan darah Yesua and the blood adalah benar-benar is minuman. truly a drink. Barang siapa makan daging Yesua Whoever eats from the flesh of dan Yeshua minum darah Yesua, and drinks his blood, dia tinggal dalam Yesua he lives in dan me, Yesua di dalam dia. and Yeshua in him. Amin. Amen. Sama seperti Bapa The same as Father yang hidup who
who is lived mengutus Yesua, to point dan to Yesua Yeshua, hidup oleh Bapa. and he lives by him. Demikian juga, Also, barang siapa makan Yesua whoever akan eats hidup Yeshua oleh will Yesua. live by Yeshua. Amin. Amen. Inilah roti This is the bread yang telah turun dari that has come Syamayim. down from Shemaim, Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu, not the bread that your ancestors have eaten, dan mereka telah mati. and they have died. Barang siapa makan roti ini, Whoever eats this bread dia akan hidup selama-lamanya. will live forever. Amin. Amen. Mari kita angkat anggur dan roti Let's lift biasa up our bread and our di tangan kita, tinggi-tinggi di atas kepala. lift it up above your heads. Terima kasih Bapa Yahweh, Thank you, Father Yahweh, di dalam Yesua in HaMasiah. Yeshua Mashiach. Sucikan, Please kuduskan purify tangan-tangan kami yang saat ini right now memegang roti that is dan touching anggur the bread biasa ini. and this grape juice. Terima kasih Bapa Yahweh, Thank you, Father di Yahweh, dalam Yesua in HaMasiah. Yeshua Mashiach. Di tangan kami In our hands ada roti there is a dan bread air anggur biasa. and just Kami regular mohonkan grape juice. We ask Berkat Bapa Yahweh your di blessing dalam Yesua in HaMasiah Yeshua Mashiach, boleh turun atasnya so that it will come down di dalam nama Yesua in the name of HaMasiah. Yeshua Mashiach. Roti biasa ini This bread menjadi tubuh Yesua becomes HaMasiah, the body of Yeshua. dan di dalam nama Yesua In the name of HaMasiah, Yeshua Mashiach, air anggur biasa ini this grape menjadi juice darah Yesua becomes the HaMasiah. blood of Yeshua Mashiach. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Mari kita angkat tubuh Yesua Let's lift up di Yeshua's atas, body. tinggi di atas kepala kita. Terima kasih Bapa above our Yahweh heads. Thank you, Father di Yahweh, dalam Yesua in Yeshua HaMasiah Mashiach, untuk kasih-Mu yang ajaib, for your amazing di mana love. Engkau telah turun ke dunia You have come down from dalam to earth rupa manusia, in the form of a yaitu man, Yesua HaMasiah, Yeshua Mashiach, mati di atas kayu salib. die on the cross. Tubuhmu terpecah-pecah Your body has been supaya kami beroleh hidup di dalamnya. so that we can live in it. Kami percaya We believe dan kami menerimanya. and we Di receive dalam it. nama Yesua In the name of HaMasiah, Yeshua Mashiach, kami makan dengan iman. eat it by faith. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Mari kita angkat darah Yesua Let's lift up his blood tinggi-tinggi above, di atas kepala kita. above your head. Terima kasih Bapa Yahweh Thank you, Father Yahweh, atas anugerah-Mu, for your grace, di mana Engkau telah turun ke dunia where you have come down dalam to earth rupa in manusia, the form of a man, yaitu Yesua HaMasiah, Yeshua Mashiach, mati di atas kayu to salib. die on the cross. Darah-Mu dicurahkan dalam Been hidup kami spilled semua into our life untuk menyucikan kami to semua cleanse us all dari segala dosa-dosa all kami. types of sin. Amin. Amen. Darah-Mu Your dicurahkan blood has been spilled dalam hidup kami semua in our untuk life melepaskan kami to semua release us all dari segala from ikatan-ikatan all dosa. types of sin. Amin. Amen. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami Your blood semua has been spilled in our life untuk menghancurkan semua to destroy all kutuk-kutuk di hidup kami. curses in our life. Amin. Amen. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami Your semua blood has been spilled untuk us all, membeli kami semua. to purchase us. Amin. Amen. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami semua Your blood has been spilled untuk in all memprotek of our kami life, semua to protect us all dari segala serangan-serangan roh jahat. from any attacks of an evil spirit. Amin. Amen. Dan oleh bilur-bilur And by your Yesua, stripes, by Ka- Yeshua's stripes, kami telah disembuhkan. we are healed. Amin. Amen. Kami percaya, We believe kami it, menerimanya. receive it. Di dalam nama In the name Yesua of HaMasiah, Yeshua Mashiach, kami minum We drink dengan by faith. iman. Haleluya. Amen. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh Thank you, Father Yahweh, di dalam Yesua HaMasiah Yeshua Mashiach, untuk persekutuan dengan tubuh for this fellowship dan darah Yesua in your HaMasiah. communion, your Haleluya. blood, and your Amin. body. Amen. Kita declare Ezekiel We're 36, going to go to Ezekiel 36, words 26 until 27. verse 26 to 27. Yahweh Yesua memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinku. Dan Yahweh Yesua menjauhkan dari tubuhku hati yang keras. Dan Yahweh Yesua memberikan kepadaku hati yang taat. Roh Yahweh Yesua diberikan diam dalam batinku. Dan Yahweh Yesua membuat aku hidup menurut segala ketetapan Yahweh Yesua. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Yahweh Yesua dan melakukannya. Haleluya. Amin. We declare Psalm 91. Psalm 91
verse 1 until 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, aku akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Aku mau berkata kepada Yahweh, perlindunganku dan bentengku Elohimku, aku percaya kepadanya. Sebab Yahweh meluputkan aku dari perangkap burung, dari tulah yang membinasakan. Dengan kepaknya Yahweh akan menaungi aku, dan di bawah sayapnya aku akan mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan. Aku tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari, terhadap tulah yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. 7. 1.000 orang akan rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan mendekat kepadaku. 8. Sungguh dengan mataku sendiri aku akan melihat dan menyaksikan ganjaran untuk orang fasik. 9. Sebab engkau ya Yahweh perlindunganku, yang maha tinggi telah kujadikan tempat kediamanku. 10. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekati kemahku. 11. Sebab Yahweh akan memerintahkan para malaikatnya kepadaku untuk menjaga aku di sepanjang jalanku. 12. Mereka akan menatang aku di tangannya supaya kakiku tidak terantuk batu. Mari kita prepare ya untuk kaki kita menginjak-injak singa sama ular berbisa. Aku akan menginjak-injak singa dan ular berbisa, ular naga. Aku akan menginjak-injak singa muda dan ular tedung. Haleluya. Amin. 14. Sebab aku telah mengasihi Yahweh, maka Yahweh akan membebaskan aku. Yahweh akan menempatkanku di tempat tinggi karena aku telah mengenal nama Yahweh. 15. Aku akan berseru kepada Yahweh dan Yahweh akan menjawab aku. Yahweh akan menyertaiku dalam kesesakan. Yahweh akan meluputkanku dan memuliakanku. 16. Yahweh akan memuaskan aku dengan umur panjang dan Yahweh akan menunjukkan kepadaku keselamatan dari Yahweh. Haleluya. Amin. Kita declare ya saudara untuk baca Amsal. Mari kita declare saudara sebelum kita baca Galatia 5 ayat 1 sampai 13. Ya. Oh, ya, sorry, not Amsal, not Psalm, but Galatians 5. Amsal nanti after Proverb, after Galatians, we read Proverb. I'm sorry. 5, Galatians 5. Reading Galatians 5. Verse what? The whole thing? 5 sampai 13. 5 to 13. Verse 5 to 13. Oleh karena itu berdirilah teguh dalam kemerdekaan yang di dalamnya Hamasya telah membebaskan kita, dan janganlah kamu dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Lihatlah aku Paulus berkata kepadamu bahwa jika kamu disunat, Hamasya sama sekali tidak akan berguna bagimu. Dan aku bersaksi lagi kepada setiap orang yang disunat bahwa dia adalah orang yang berutang untuk melakukan seluruh Torah. Kamu telah tersingkir dari Hamasya. Siapapun kamu yang dibenarkan dalam Torah, kamu telah menjauh dari anugerah. Sebab oleh roh karena iman kita sungguh-sungguh menantikan pengharapan kebenaran. Sebab di dalam Hamasya Yeshua bukanlah sunat ataupun tak sunat yang berpengaruh apa-apa, melainkan iman yang bekerja melalui kasih. Kamu telah berlari dengan baik. Siapakah yang telah menghalangi kamu sehingga tidak diyakinkan dalam kebenaran? Bujukan itu bukanlah dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi menghampiri seluruh adonan. Di dalam Tuhan aku yakin kepadamu bahwa kamu sama sekali tidak akan berpikir yang lain. Tetapi orang yang menggelisahkan kamu akan menanggung hukuman, siapapun dia itu. Dan aku saudara-saudara, jika aku masih mengkhotbahkan sunat, mengapa aku justru dianiaya? Lalu apakah sandungan salib itu telah tersingkirkan? Oh, biarlah mereka yang mengacaukan kamu mengebiri dirinya saja. Sebab kamu saudara-saudara telah dipanggil kepada kematian
kemerdekaan. Hanya janganlah kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kedagingan. Sebaliknya dengan kasih, layanilah seorang terhadap yang lain. Sebab seluruh Torah digenapi dalam satu perkataan, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Namun jika kamu menggigit dan melahap seorang terhadap yang lain, awaslah agar kamu jangan dibinasakan oleh seorang terhadap yang lain. Dan aku berkata, hiduplah dalam roh, dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi hasrat kedagingan. Sebab daging berhasrat melawan roh, dan roh melawan daging. Dan hal ini berlawanan satu dengan yang lain. Sehingga apa yang tidak kamu inginkan, itu yang kamu lakukan. Namun jika kamu dipimpin oleh roh, kamu tidak berada di bawah Torah. Adapun pekerjaan daging itu nyata, yaitu perzinahan, percabulan, kenajisan, sensualitas, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Tentang hal-hal itu, aku mengatakan sebelumnya kepadamu, sebagaimana pula telah kukatakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Dan orang-orang milik Hamasya, mereka telah menyalibkan daging bersama nafsu-nafsu dan hasrat-hasratnya. Jika kita hidup dalam roh, kita juga dapat berjalan dalam roh. Biarlah kita tidak menjadi angkuh dengan menghasut seorang terhadap yang lain, dengan mendengki seorang terhadap yang lain. Haleluya, amin. Ya, Amsal ya, hari ini di Indonesia Amsal 9 ya, 9. Proverb 9. Amsal 9. Hikmat telah membangun rumahnya. Dia telah mengukir ketujuh pilarnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan mempersiapkan mejanya. Dia telah menyuruh bujang-bujang perempuannya, dia berseru di puncak, di tempat-tempat tinggi kota. Hai yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang kurang berpengertian, dia berkata kepadanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah aku campur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Dia yang berbantah dengan pencemooh akan mendapat malu terhadap dirinya sendiri. Dan dia yang menegur orang fasik akan mendapat noda atas dirinya sendiri. Hendaklah engkau tidak berbantah dengan pencemooh, supaya dia tidak membencimu. Berilah teguran kepada orang bijak, dan biarlah dia mengasihimu. Berikanlah kepada orang bijak, dan biarlah dia terus menjadi bijak. Nyatakanlah kepada orang benar, dan biarlah dia menambah pengajaran. Ayat yang 10:10, takut akan Yahweh adalah permulaan hikmat, dan pengenalan akan Yahweh yang Maha Kudus adalah pengertian. 11, sebab olehku hari-harimu akan diperbanyak, dan tahun-tahun hidupmu akan ditambah. 12, jikalau engkau berhikmat, engkau akan menjadi bijak bagi dirimu sendiri. Tetapi jika engkau mencemooh, engkau sendiri akan menanggungnya. 13, wanita bebal itu cerewet, ia tidak berakal budi, dan dia tidak mengetahui apapun. 14, dan dia duduk di pintu rumahnya, di atas kursi kebesaran, di tempat-tempat yang tinggi di kota. 15, untuk memanggil orang-orang yang lewat, yang berjalan lurus di jalannya, dan berkata. 16, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang-orang yang kurang berakal budi, dia berkata kepadanya. 17, air curian itu manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi itu nikmat. 18, namun dia tidak mengetahui bahwa arwah-arwah berada di sana, yang telah diundangnya berada di kedalaman alam maut. Haleluya, amin. Ya, Henok bisa. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan terima kasih sudah bergabung dengan kami pelayanan Menorah pada hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Oh, thank you, Father Yahweh, for your grace until this time. Terima kasih untuk firman-Mu yang disampaikan oleh pelayan-Mu hari ini. Thank you for your word. Biarlah Roh Elohim beri kami kerendahan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. We ask that your spirit will guide us to become a faithful doer of your word. Dan tutup pungkus tubuh dan jiwa kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus Masya. Please cover us with your blood, Yeshua Mashiach.
Sehingga si jahat dari manusia maupun Satan tidak dapat menjamah kami juga di mana kami berada saat ini. So the evil spirits will not be able to touch us in any shape, way, or form. Juga Bapa Yahweh tolong butakan mata Satan, buntukan pendengarannya juga penciumannya. We ask, Father Yahweh, that you would blind them, so that you would prevent them from being able to smell or taste and have their senses upon us. Sehingga si Satan tidak bisa mendakwa kami di hadapan-Mu hari ini dan seterusnya Bapa Yahweh. So that Satan will not be able to accuse us in any shape, way, or form. Dan menyerang balik dalam bentuk situasi kondisi apapun kepada kami. And to attack us back in any type of condition. Juga sekiranya di antara kami ada yang membuka celah, baik secara sengaja maupun tidak, And if any one of us opens a open gap, whether it was intentional or unintentional, yang mendatangkan dakwaan dan kutuk-kutuk Satan, that brings evil spirits and their curses to come in. dalam nama Tuhan Yesus Masih kami hancurkan dakwaannya juga kutuk-kutuknya. In the name of Yeshua Mashiach, we destroy it and we break its curses. Baik kutuk dari darat, laut, udara, dan mimpi. And curses in any type of route. Juga Tuhan Yesus Masih kiranya ada orang melontar kata-kata negatif kepada kami dari siapapun juga. And if there's anyone who speaks negative of us in any shape or form, Juga melontarkan kutuk-kutuk kepada kami. and tells us and curses at us, Dalam nama Tuhan Yesus Masih kami kembalikan semua kepada mereka. in the name of Yeshua Mashiach, we return those curses. Tuhan Yesus Masih urapi peralatan live streaming kami hari ini. We ask that you would anoint this live streaming time today, Biar semua bisa lancar dari awal pertengahan sampai selesainya. so that everything will go smoothly from the beginning to the end, Dan juga saluran internet berjalan dengan sempurna tanpa ada gangguan. and so that the internet will go through without any distractions. Bapak ya biar Engkau disenangkan dengan penyembahan dan pujian kami hari ini. May your heart be pleased by the worship today. Kami tutup bungkus doa ini dengan darah-Mu Tuhan Yesus Masih. We ask that you would cover us with your blood in Yeshua Mashiach, Dan dalam nama penuh kuasa, and in your powerful name. Engkau Tuhan Yesus Raja kami, Juru Selamat kami. You, Yeshua Mashiach, our King, our Savior. Kami telah berdoa. Amin. We pray. Amen. Okay, let's stand together. Saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Bapa Yahweh. Dengan lagu How Much Do I Love You. We're going to worship God today and sing How Much Do I Love You. I've ever wondered how much
Terima kasih Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesus Hamasia. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh untuk kasih anugerah-Mu yang luar biasa pada hari Sabat di Amerika dan juga Bapak di Indonesia dan di seluruh di mana Bapak Yahweh mempelai-mempelai Yesus Hamasia berada saat ini. Baik di semuanya yang ada di bawah tudung pelayanan menorah. Bapak Yahweh kami mengucap syukur Bapak Yahweh, dan saat ini Bapak Yahweh sudah tiba saatnya kami akan mau mendengarkan message dari Yahweh Yesua, dan persiapkan hati kami terus Bapak Yahweh. Sucikan, kuduskan, bersihkan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga kami dengan kuasa darah Adonai Yesua Hamasya. Terima kasih Yahweh Yesua, dan saat ini kami berdoa Bapak Yahweh. Kami sepakat Bapak Yahweh berdoa untuk bangsa Israel Bapak Yahweh. Engkau tolong memberkati bangsa Israel, supaya bangsa Israel Engkau berkati rohani, jasmani, berkati keselamatan. Selamatkan bangsa Israel, keselamatan dari Yahweh Yesua Hamasya. Dan biarlah bangsa Israel semua Bapak Yahweh mau mendengar bahwa dan mereka boleh percaya, mereka menerima dan mereka mengakui bahwa Yahweh Yesua adalah Tuhan dan juru selamat hidupnya, dan mereka diselamatkan masuk ke dalam Syamayim. Terima kasih Yahweh Yesua. Paksakan kehendak dan rencana-Mu semua di dalam kehidupan bangsa Israel. Kami juga semuanya Bapak Yahweh mempelai Yesua Hamasya di bawah tudung pelayanan menorah. Berkati kami, juga paksakan kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yahweh Yesua, Ruah Yahweh Elohim. Dan Bapak Yahweh Engkau juga memberkati kami semua Bapak Yahweh. Bapak Yahweh berkati kami dengan berkat roh takut akan Yahweh Yesua. Dan kami minta saat ini Bapak Yahweh, butakan mata Satan, buntu telinganya, buntu penciumannya, supaya Satan tidak bisa mencuri, mendakwa, menyerang balik dalam keadaan kondisi bentuk situasi apapun. Di dalam nama Yahweh Yesua Hamasya. Memberkati kami semua, baik di tim Arizona, baik di pelayan menorah, semuanya di bawah tudung pelayan menorah. Memberkati dengan penuh roh takut akan Yahweh Yesua. Hikmat dari Syamayim, roh pengertian, pengetahuan, pengenalan dan pelaku daftar Elohim Yahweh Yesua. Dan menghasilkan buah roh yang sangat menyenangkan hati Yahweh Yesua. Dan kami semua boleh hidup menurut pimpinan Ruah Yahweh Elohim dalam setiap hari, setiap waktu, setiap saat, setiap jam, setiap detik, semua menurut pimpinan Ruah Yahweh Elohim. Terima kasih Yahweh Yesua. Dan saat ini kami berdoa Bapak Yahweh, di masa penantian ini Bapak Yahweh, kami mempelai Yesua Hamasya. Memberkati kami dengan setiap apa yang kami makan menjadi tubuh Yesua, apa yang kami minum menjadi darah Yesua Hamasya, masuk di dalam tubuh, jiwa, roh kami, organ-organ tubuh kami menjadi satu semuanya, dan kami boleh hidup sehat baik rohani dan jasmani. Terima kasih Yahweh Yesua. Dan di masa penantian ini Bapak Yahweh, Engkau tolong Bapak Yahweh, yang lemah Engkau segarkan, yang lemah Engkau kuatkan Bapak Yahweh, yang lelah Engkau segarkan, yang kering Engkau gerocok air Samayim, air kehidupan-Mu, yang kering juga, yang kekurangan minyak Bapak Yahweh, Engkau gerocok, curahkan minyak-Mu setiap hari. Tidak akan pernah habis minyak kami semua. Bahkan Bapak Yahweh, pelita kami
terus menyala, tidak akan pernah padam dan tidak pernah terpadamkan. Terima kasih Yahweh Yesua, terus menyala-nyala. Haleluya. Terima kasih Yahweh Yesua, dan kami minta Bapak Yahweh saat ini Bapak Yahweh, yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, baik sakit rohani, jasmani, semua pulih, sembuh, sehat semuanya. Terima kasih Yahweh Yesua, dan telinga kami Bapak Yahweh, sucikan, kuduskan supaya dapat menangkap pewahyuan-Mu ketika kami menerima benih yang ditaburkan. Benih itu kami tidak salah paham, misunderstanding Bapak Yahweh, tetapi kami boleh menangkap pewahyuan-Mu masuk di dalam hati kami yang sudah dibersihkan, bertumbuh, menjadi fondasi yang kuat, berkembang, menghasilkan buah yang sangat menyenangkan hati Yahweh Yesua Hamasya. Terima kasih Yahweh Yesua Ruah Yahweh Elohim, dan saat ini juga Bapak Yahweh kami minta, kirimkan, aktifkan para malaikat-malaikat Yahweh Yesua dan kerubim Yahweh Yesua yang setia, mereka untuk datang ke rumah mempelai-mu Yesua Hamasya, dan mereka menjaga atmosfer di mana kami berada saat ini di seluruh dunia ini Bapak Yahweh. Engkau tolong Bapak Yahweh, kirimkan, aktifkan malaikat-malaikat dan para kerubim Yahweh Yesus yang setia untuk berpatroli semua, menjaga, mengusir semua roh-roh jahat, aura-aura negatif semuanya, disingkirkan, dihancurkan, dilenyapkan, baik kutuk-kutuk manusia, kutuk-kutuk dari Satan lewat darat, udara, lautan, lewat mimpi, roh-roh berdukun dan mantra-mantra, jimat-jimat, ramalan-ramalan, semua dihancurkan, dilenyapkan oleh kuasa darah Yesus Hamasya. Terima kasih Yahweh Yesus Hamasya, dan saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan dan menerima dan melakukan dan menghasilkan buah roh yang menyenangkan hati Yahweh Yesus Hamasya. Dan kiara pasakarara kata karaba syakarara. Saat ini Bapak Yahweh kami berdoa untuk mempelai-Mu Yesua, yaitu mempelai-Mu Roy Yosef. Engkau jamak Bapak Yahweh, biarlah kuasa pengurapan-Mu turun, kuasa pengurapan-Mu Bapak Yahweh, biar anointing dari Syamayim, anointing yang Engkau Bapak yang memberikan untuk membuka mata roh kami semua yang saat ini mendengarkan Dafar Elohim Yahweh Yesua Hamasya. Biarlah message-message-Mu Engkau, Bapak Yahweh, Engkau berikan, Kau curahkan materai-materai rahasia-rahasia Dafar Elohim Yahweh Yesua, supaya kami boleh dipersiapkan menjadi mempelai Yesua Hamasya yang dipercantik, yang disempurnakan, dan kami semua masuk di dalam harpaso. Haleluya, amin. Terima kasih Yahweh Yesua, dan kami berdoa Bapak Yahweh untuk kesehatan terus Bapak Yahweh, pemulihan kami percaya Bapak Yahweh, kuasa-Mu, keajaiban-Mu, mujizat-Mu, vitamin dari Syamayim turun dan menguasai tubuh, jiwa, roh, organ-organ tubuh dari mempelai-Mu Yosef Roy, bahkan untuk kami semua, dan kami sehat semuanya. Terima kasih Bapak Yahweh, karena air kehidupan Yahweh Yesua, vitamin dari Syamayim turun saat ini di dalam nama Yahweh Yesua Hamasya. Semua vitamin-vitamin dari Syamayim Engkau curahkan kepada kami semua. Katakan saudara, kami terima vitamin dari Syamayim, kami terima dalam nama Yahweh Yesua Hamasya, dan kami sehat rohani dan jasmani. Haleluya, amin. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan hanya bagi nama Yahweh Yesua Hamasya. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Brother Sefangfang. No, it's fine. Hallelujah. Hi. Still up and down. So, in the past 10 days, I get a body ache, chill, and dizzy. It's all the time. Especially in the night. Oh, I'm shaking. Yeah, so just go to the urgent care yesterday. Yeah, I hope it's getting well then. Thank you. Yeah, but still right now I cannot stand too long, so yeah, I'll better to sit down. So yeah, okay. Thank you for your prayer. Di mana-mana banyak yang sakit, Pak Roy, lagi musim pancaroba ini. Angin, hujan. Bukan masalah itu, Ciki. Bukan masalah itu.
Ya, oke. Puji Bapak Yahweh. Ya, Angel mana ya? Oke. Haleluya. Ya, kita tunggu sebentar ya. Bentar ya. Haleluya. Hari ini kita akan melanjut. Hari ini kita akan melanjutkan pengajaran yang 2 minggu lalu, yaitu mengenai Yeshua for Jew only. Today we're going to continue what we talked about a couple weeks ago, was that Yeshua was only for the Jews. Dan hari ini saya hanya memberikan timeline-nya saja. Today I'm gonna bring to you the timeline only, Secara sederhana, supaya kita dapat paham mengapa kita sampai di hari ini di posisi yang sekarang 2025. how did we come to the point where we are today, 2,000 years after? 2025. 2025, I'm sorry. Jadi pembahasan hari ini adalah mengenai timeline saja. Today we're gonna talk about the timeline. Sebelum saya masuk, jadi setiap pengajaran dalam bahasa Inggris, So every teaching in English, saya masukkan di channel YouTube. Saya buat channel YouTube, I created a YouTube channel. yaitu Menorah Ministry 777. It's Menorah Ministries 777. Jadi kalau mau mengulang kembali So if you would like to review apa yang kita pelajari, ada di channel YouTube ini. If you want to review what we talked about today, please take down this channel. Please review and go back to this channel. Yes, jadi bisa ingat senantiasa akan pengajaran ini. So that we can continue to learn and remember the teachings. Dan ini hanya pengajaran saja yang saya taruh di sana ya. And this is just the teachings that I'm putting in there. Jadi nggak ada deklarasi, nggak ada puji-pujian. There's no worship and there's no declarations, just the teachings. Oke, puji Bapak Yahweh. Dan in English ya. And in English. So it's going to be translated just like this. Ya, hari ini kita akan masuk di dalam pembahasan Yeshua for the Jew part number 2. It's going to be Yeshua for the Jews, part number 2. Semua ini dimulai dari satu peristiwa, All of this began from one event.
Yaitu peristiwa yang sudah didesain oleh Elohim Yahweh That is an event that Father Yahweh designed himself, dan dikatakan di sana good condition. and it's called a good condition. Ya, jadi kondisi yang bukan sempurna ya, kondisi yang baik adanya. It doesn't say it's perfect, but it says it was good. Itu ada di dalam Kejadian 1 ayat 31. It's in Genesis 1, verse 31. Silakan brother. Genesis 1, verse 31. Then God saw everything that he had made, and indeed it was very good. Ya. Jadi kondisi itu betul-betul baik adanya. So the condition was very good. Kalau kondisi itu baik, maka kita dapat percaya rencana Elohim Yahweh itu baik. If that was good, then we know that his plan was good. Tapi problemnya adalah kondisi ini tidak berlangsung lama. But this condition was not good for so long. Kondisi ini rusak karena satu peristiwa This condition became destroyed because of one event di mana manusia tergoda untuk makan satu buah pohon yang dilarang. where man was tempted to eat of fruit from a tree that was forbidden. Padahal di taman itu banyak sekali buah-buahan. In reality, there was a lot of trees that they could have eaten from, had many fruits in them. Apa yang dilarang itu menjadi challenge. Whatever was avoided, was supposed to be avoided, became a challenge for them. Dan itulah yang terjadi. And that's exactly what happened. Sehingga mereka mengambil tindakan keputusan untuk mencoba mencicipi buah itu. Rasanya bagaimana? As a result, they wanted to try to see if they can eat that fruit to see what it tastes like. Risiko yang belum pernah mereka pikirkan, mereka harus terima. A risk that they've never thought of before, they have to receive it now. Sebelumnya mereka menerima makanan itu secara gratis. Before, they were able to receive food, accept food freely. Tetapi saat itu sudah terjadi, But after this happened, mereka harus berjuang untuk cari makan. they have to strive hard to get food. Dan mereka harus berjuang untuk memelihara kehidupan. And they must strive hard to maintain their life. Tapi Elohim Yahweh tidak berhenti sampai di sana. But Elohim Yahweh did not stop there. Elohim Yahweh punya hati untuk supaya manusia kembali kepada dia. Elohim Yahweh has a heart so that man would go back to him. Dia set up planning jangka panjang. He set up a long timeline. Dia tidak set up short period time atau waktu yang singkat, tidak. He didn't prepare it in such a short, or he didn't prepare everything in such a short amount of time. Kalau kita lihat usia daripada Adam When we look at Adam's age, adalah 960 ya. it was 930 ya. Iya, oke, thank you. 930 years. Ya, 930. Sedangkan Elohim pernah berfirman, Then Elohim has said before, kalau kamu makan buah ini, if you eat this fruit, pada hari itu kamu mati. on that day you will die. Tapi kenyataannya enggak itu. But it turns out he didn't die. Adam dan Hawa saat makan itu enggak mati. Adam and Eve, when they eat that fruit, he didn't die. Dia baru mati 930 tahun kemudian. He died 930 years after God said that. Dia baru mati ratusan tahun kemudian. He died hundreds of years after that. Saudara bisa lihat, keunikannya bukan satu hari itu adalah short period time. The unique part about this is that one day is not short.
Ternyata Period. satu hari di hadapan Bapa Yahweh Turns out one day to Father Yahweh adalah 1000 tahun is 1,000 years to us. untuk manusia. Adam tidak mencapai 1000 tahun. Adam didn't reach 1,000 years. Adam mencapai 930 tahun. Adam reached 930 years. Dan itu membuktikan saat engkau makan, pada hari itu mati engkau. And it said that if you eat that fruit, you will die Saudara bisa paham ya? that day. Jadi saudara bisa paham, di hadapan Bapak Yahweh versus di hadapan manusia. So you can see in front of Father Yahweh versus in front of man. Ya. Perjalanan ini berlangsung lama. This is a long journey. Elohim Yahweh mencari orang-orang yang betul-betul mau taat sama dia. Elohim Yahweh are looking for people who are truly faithful to Him. Mulai dari Noah, From Noah, terus Shem, from Shem, dan sampai kepada Abraham. and to Abraham. Diperlukan ketaatan untuk rencana Elohim Yahweh sempurna. Faithfulness is a requirement so that Elohim Yahweh's will be fulfilled. Kalau tidak mau taat sama apa yang dikatakan sama Bapak Yahweh, If a person doesn't want to be faithful, Bapak Yahweh nggak bisa pakai dia. Father Yahweh can't use them. Tapi Bapak Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Father Yahweh knows already. Orang-orang pilihannya, His chosen people, mereka akan taat. they will be faithful. Dan betul semua yang dipilih taat. And it's true, all the people that He has chosen have been faithful. Bukan berarti sempurna ya. Not because they're perfect, Bukan berarti tidak ada kesalahan-kesalahan. not because they don't have any mistakes, Tapi untuk rencananya but so that His plan yang harus terjadi, that must happen, mereka ini taat. they need to be faithful. Abraham diperintahkan oleh Elohim Yahweh, Abraham was commanded by Father Yahweh, korbankan anakmu. sacrifice your son. Saudara bayangin saudara. Can you imagine? Ishak saat itu umur 30 tahunan. Isaac at that time was about 30 years old. Dan bayangin dia bawa Ishak untuk dikorbankan. And he was bringing Isaac to be sacrificed. Ishak itu bisa bicara, loh aku kok cuman hidup untuk dimatiin begitu saja. Isaac could say, why did I just live to die? Hidupku sia-sia nih, cuman 30 tahun dan aku mati. My life then could become just, how do you say sia-sia? In vain. My life would be in vain if I died. Tetapi uniknya Ishak tidak mengucapkan kata-kata itu. Isaac didn't say those words. Dia taat. He was faithful. Abraham taat, Abraham was faithful. Ishak taat, Isaac was faithful. dan rencana ini terjadi. And this plan happened. Memang kita sudah tahu ceritanya bahwa malaikat Elohim Yahweh menahan And we know the story. Abraham untuk membunuh anaknya. We know that Abraham was held back by an angel to from killing his son. Dan setelah peristiwa itu terjadi, maka keturunan dari Abraham, Ishak, Yakub itu menjadi satu bangsa yang besar. And it became a fulfillment that Abraham, Isaac, and Jacob became a nation, Satu bangsa yang besar sekali. a large nation. Dan di sana Elohim Yahweh baru deal dengan nation, bukan lagi dengan personal. And there, Elohim Yahweh was dealing with the nation, not an individual. Apakah bangsa ini punya hati yang taat? Does this nation have the heart to be faithful? Ternyata tidak, saudara. Turns out no. Ini bangsa pengomel ini. This is a complaining
nation. Dan bangsa ini, maksud saya bukan besar-besar sekali ya, tetapi bangsa ini tegar tengkuk, And this nation had a hard neck, ya, keras hati. really hard hearts. Tetapi Elohim Yahweh sudah janji But Elohim Yahweh promised melalui bangsa ini to this nation akan terjadi penggenapan rencananya yang luar biasa. there will be an amazing fulfillment. Dan betul, And it's true, bangsa ini menjadi satu bangsa yang kuat di masa Salomo. this nation became one of the greatest nations in Solomon's time. Apa yang terjadi setelah Salomo? What happened after Solomon? Mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. They fell into worshiping idols Seolah-olah as if rencana Elohim Yahweh hancur. it was as if Elohim Yahweh's plans failed. Setan tertawa saat itu. Satan was laughing at that time. Tapi di satu sisi ada sekelompok kecil dari bangsa Israel There was a group of people in Israel yang tetap setia. that they would continue to be faithful. Disitulah Elohim Yahweh bergerak It was untuk there. menjangkau rencananya tetap berjalan. It was there where Elohim Yahweh continued his plan so that his plans will be fulfilled. Kalau sudah lihat, If you take a look, Israel berulang-ulang jatuh dalam penyembahan berhala. Israel constantly fell into worshiping idols Sehingga dia dibuang. so that they were thrown out. They were thrown away. Dia dibuang dari tanahnya. They were thrown from their own land. Kita dapat baca dari kitab Dua Raja-Raja bagian terakhir. We get to see it in 2 Kings. Kita bisa Iya. lihat dari dua Tawarikh yang terakhir. We can see in 2 Chronicles Dan juga kita bisa lihat di kitab Daniel. and in the book of Daniel. Rencana Elohim Yahweh, walaupun mereka dibuang, dikeluarkan dari tanah itu, The plan of Elohim Yahweh, even though they were thrown away from that land, tetap rencana Elohim Yahweh pasti jadi. his plan will still happen. Setan pikir dia menang. Satan thought he won, Tapi rencana Elohim Yahweh itu lebih dahsyat. but the plan of Elohim Yahweh is far more amazing. Saudara tahu saat mereka dibuang, And when they were thrown away, itu bukan hal yang mudah. it was not easy. Ya, bukan cuma ditawan begitu, kemudian digiring, tidak. It wasn't that they would just put in chains and walked out. No. Saat mereka, salah satu peristiwa saat mereka ditawan oleh Assyria, When they were taken exile from Assyria, ya, ini yang membuat si Yonah ogah menginjil di Niniwe. this is one of the reasons that made Jonah become very hesitant in evangelizing in Nineveh. Mengapa? Karena cara perlakuan orang-orang Assyria ya terhadap orang bangsa Israel itu mengerikan. Why? Because the way that the Assyrians put Israelites into exile was extremely freaky, extremely inhumane. Saudara tahu pancing, hook, You know, like a hook, almost like a fishing hook. ya pancing hook tapi agak besar ya. It's a bit bigger. Nah itu dicucukkan di bibir setiap orang. So they put that hook, pierced it in the lips of the people who were in exile, Dan satu orang digandengkan dengan tali satu sama lain. and each person was placed in a like they were held each other by that hook and on a string to each other. Jadi mereka harus berjalan dengan hook yang ada di bibirnya. So they have to walk with a hook that's hooked onto their lips, their top lip. Jadi kalau ada satu yang kelelahan atau sakit saat itu, So at atau that time, if there was one person who was sick or one person who was weak and fell
down, Ya, dan jatuh saat itu, saudara bisa bayangkan dia akan menarik teman-temannya semua. can you imagine like everyone's will get pulled by it and their lips would tear apart. Saudara bisa lihat itu bibirnya bisa hancur, saudara, sobek. Their lips would tear apart and yeah. Saudara bisa lihat. Jadi itulah kekejaman yang dilakukan oleh Assyria. And so that was the evil that Assyria performed. Memang kejam, tapi kita harus tahu kenapa kok sampai Israel mengalami seperti itu. It was freaky and inhumane, but we have to know how Israel faced those consequences. Ingat, karena Israel sujud menyembah dewa-dewa asing. Because Israel, they bow down and worship other idols. Elohim Yahweh itu sudah menampakkan diri berulang-ulang dalam bentuk cara apapun kepada Israel. Elohim Yahweh has done everything he could in front of Israel. Tapi kekerasan hati Israel, mereka menyembah dewa-dewa buatan manusia. But Israel hardened their hearts and they wanted to create idols made by humans. Itulah yang menjadi sakit hati Elohim Yahweh. And that hurt his heart. Siapa menabur, dia akan menuai. Whoever sows, he will reap. Ya, siapa menabur, dia akan menuai. Wait, whoever reaps, he will sow. Siapa menabur, dia akan menerima. Siapa nabur, dia akan. Wait, whoever will sow, they will reap. I'm so sorry. They will sow, they will reap. Iya. Jadi saudara hati-hati. Kemudian Elohim Yahweh memberikan banyak kepada Israel. Elohim Yahweh gave a lot to Israel. Karena itu lebih banyak diberi, maka lebih banyak untuk dituntut. So if you've been given much, that will be held as responsibility for you. Yeah. Much. Israel pada saat pembuangan Israel, when they were thrown away into exile, itu betul-betul memberikan luka yang dalam hatinya. it brought them extreme pain and wounds inside their hearts. Dan mereka rindu pertobatan secara bangsa itu terjadi kembali. And they really wanted Ya. the repentance of the nation to come back. Tapi apa yang terjadi? But what happened? Kalau kita lihat dari kitab Nehemia, If we look at the book of Nehemiah, itu adalah kerinduannya untuk supaya nation Israel itu bertobat. it's for the nation of Israel to repent. Tapi secara real apakah Israel bertobat? But in reality, did Israel repent? Ternyata tidak, saudara. It turns out they did not. Secara diam-diam, Quietly, silently, mereka memang memutuskan they made a decision untuk tidak lagi menyembah dewa-dewa asing. to not worship foreign gods. Ya, mereka berketetapan hati, They continued that in their heart. tidak lagi menyembah dewa-dewa asing. They do not want to worship other gods. Gara-gara dewa-dewa asing ini kita sengsara. And because of these foreign gods, they were punished. Suffer. They suffered. Ya, jadi karena kesengsaraan itu, Because of the suffering, di satu sisi on one side, mereka berunding. they gathered together and they had a conversation. Bagaimana caranya supaya bangsa ini nggak jatuh lagi dalam penyembahan berhala? How is it so that this nation would not fall into sin again? Jadi petinggi-petinggi saat itu, So the elders at the time, mereka mengadakan meeting they were meeting together dan mereka menetapkan peraturan-peraturan and they put out laws sehingga bisa diaplikasikan supaya orang-orang Israel tidak jatuh dalam penyembahan berhala. So they set out lies so that the Israelites would not fall again into sin and into idol worship. Nah, peraturan-peraturan
tambahan ini And these additional laws, itu namanya Talmud. it's called the Talmud. Ya, itu namanya Talmud. It's called the Talmud. Peraturan itu mencakup banyak hal. Those laws, they covered a lot of things. Mulai dari Syabat, From Shabbat, mulai dari cuci tangan, washing of the hands, mulai juga dari berpakaian. how they dress. Ya, banyak sekali peraturan itu. There are many laws. Ya, dan mereka start mulai membangun peraturan. And they kept building laws after laws. Nah, untuk orang Israel mereka ajarkan itu peraturan itu. And for the Israelites, they taught those laws, just those Ya, laws. jadi mereka ajarkan tuh Talmud. And it was all about Talmud. Tidak diajarkan Torah. They were not taught Torah. Ya, memang base-nya Torah, tapi Torahnya mulai disingkirkan. The foundation of it was Torah, but now they start to exclude or walk away from the Torah. Bukan disingkirkan ya, tetapi disandingkan. Itu yang lebih tepat. Or not walk away from it, but to compare it, and Talmud became a higher priority. Dan yang harus diaplikasikan adalah Talmud, And in their mindset, the one that should be applied is Talmud, bukan Torah. not Torah. Disitulah Israel korup. After this, Israel became corrupt. Nah, Yesua Yeshua, saat dia datang, at the time when he came, dia mengarahkan Israel he tried to direct Israel untuk kembali ke Torah, to go back to the Torah, bukan ke Talmud. not Talmud. Ya, karena itu Yesua membangun komunitas Jewish yang baru, Therefore, Yeshua built a new Jewish community, bukan Gentile community. not Gentile community. Mengapa? Why? Karena untuk Gentile dia tidak pernah Elohim tidak pernah memberikan firman. Because of the Gentiles, Elohim Yahweh never gave them the word. Karena kedatangan Yesua itu hanya untuk Israel Jews. Because the coming of Yeshua was only for the Jews, Supaya mereka yang jalannya keliru so that those who were walking in the wrong path, dikembalikan pada posisi yang benar. they were able to be brought back into the right path. Mereka keliru karena Talmud, They were wrong because of the Talmud, tapi mereka sudah tahu juga soal Torah. but they also know about the Torah. Jadi Yesua mau mengembalikan. So Yeshua wanted to return them back. Jadi Yesua tidak datang untuk Gentile. So Yeshua never came for the Gentiles. Kalau dia datang untuk Gentile, bingung. If he came for the Gentiles, everybody would be confused. Karena Gentile nggak tahu Torah sama Because sekali. the Gentiles don't know the Torah. Ya, jadi disinilah Yesua meluruskan kembali. Here Yeshua tried to bring back. Nah, karena proses meluruskan kembali inilah, maka salah satunya alasan dia dibunuh. And this is one of the reasons why he was killed, is because he tried to bring back the people to the Torah. Kalau saudara mungkin perhatikan ada ayat yang mengatakan bahwa kamu lebih memperhatikan peraturan-peraturan manusia lebih daripada perintah Elohim. One of the verses said that Yeshua said that you prioritize man's laws more than the word of Elohim. Ya, men's law itu atau peraturan manusia itulah Talmud. The men's laws he's talking about is a Talmud. Sedangkan perintah Elohim itulah Torah. The word of Elohim is Torah. Ya, jadi Yesua hanya berhubungan dengan Israel. Yeshua only connected with Israel. Dia nggak pernah berhubungan dengan Gentile. He hardly ever communicated with the Gentiles. Tadi kita sudah lihat bahwa Israel diberikan Torah. We already see at that point that Israel was given the Torah. Kemudian
Israel juga mempunyai perjanjian darah dengan Elohim Yahweh. Israel had a blood covenant with Elohim Yahweh. Kita lihat ada kemah suci Moshe, We saw the tent of Moshe, dan setiap hari and every day, mereka harus mengorbankan domba. they had to sacrifice the lamb. Kalau domba dikorbankan, maka darah tercurah. If the lamb is sacrificed, then blood has to flow. Ini tidak dilakukan kepada atau oleh orang-orang di luar Yahudi. This is not done outside of the Jewish people. Jadi dua alasan ini mengapa Yeshua hanya deal dengan Israel. These are one of the reasons why Yeshua dealt with Israel. Pertama karena Israel menerima Torah, First is because Israel received the Torah. yang kedua karena ada perjanjian darah antara Israel dan Elohim Yahweh. Number two, it's because they have a blood covenant with Elohim Yahweh. Nah, terus kalau begitu kapan bagiannya untuk Gentile? So when is it when the Gentiles come in? Saudara akan berpikir, nah, kita jauh sekali dengan Israel. Ya kapan kita bisa menikmati janji-janji Elohim? Well, we all will think, when is it that the promises of Elohim will be fulfilled in Israel's life? Dan ini terjadi baru saat setelah kebangkitan Yesua. And this happened after Yeshua was risen. Matthew 28, 18, 20. Matthew 28, 18 to 20. Matthew 28, verse 18. And Yeshua came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. 19. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. 20. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Iya, jadi cara kerjanya adalah The way it works is, setelah kebangkitan Yesua, after Yeshua was risen, Yesua mengatakan murid-muridnya, Yeshua said to his disciples, ajari Gentile. teach the Gentiles. Jadi Yesua nggak langsung ngajari Gentile. So Yeshua didn't immediately teach the Gentiles. Dia katakan pergi dan jadikan segala bangsa. And he said, go and make disciples of all the nations. Jadikan segala bangsa muridku. Make them all the nations, becoming his disciples. Ya, jadi Yesua tidak pernah berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada dia. So Yeshua never faced people who never believed in him. Bahkan setelah kebangkitannya, And even after he was risen, tidak pernah ada catatan there was never anything written bahwa Yesua ketemu dengan Kayafas. that Yeshua came to Caiaphas. Kemudian Yesua datang ketemu dengan Pilatus. And Yeshua came to Pilate. Tidak ada itu ceritanya. There's no story like that. Mereka bisa hancur kalau sampai ketemu dengan Yesua. They can be destroyed if they see Yeshua. Karena Yesua berada dalam tubuh kemuliaan. Because Yeshua was in the new body, a glorified body. Glorified body. Saya bisa lihat. Jadi Yesua memberikan mandat kepada para murid Yeshua gave a mandate to all his disciples untuk mengajari bangsa-bangsa. to teach all nations, Dan mereka melakukan itu. and they did it. Dan ini dilakukan hampir 2000 tahun. And this was done for 2,000 years Sampai saudara dan saya until you and I mendengar kabar baik ini. heard this good news. Bagaimana cara Elohim Yahweh menjangkau saudara dan saya? How did Elohim Yahweh reach us? Bukan dengan malaikat yang tiba-tiba turun dari langit It's not from suddenly an angel coming down from the atau sky keluar dari air, or coming from the waters, ya. Tapi melalui
murid-murid, kesaksian murid-murid. but through the disciples of the witnesses, the testimonies of his disciples. Dan itu bergulir sampai zaman akhir ini. And that continued to the end times. Jadi Yesua hanya untuk Israel. So Yeshua was only for Israel. Peristiwa ini terjadi sampai kapan? When did this happen until? Peristiwa ini terjadi sampai kedatangan Yesua yang kedua. This event will continue until the second coming of Yeshua. Dan kedatangan Yesua yang kedua nanti And the second coming of Yeshua later, itu untuk Jewish juga, it's also for the Jews, bukan untuk Gentile. not for the Gentiles. Jadi Yesua turun dari Yes. Shamayim. Yeshua coming down from Shammai, Dia akan menghancurkan Gentile. he will destroy all the Gentiles. Itu ada di dalam kitab Wahyu. And that is in Revelation. Yesua hanya untuk Jewish. Yeshua is for the Jews Karena ada perjanjian because there is a covenant antara Elohim Yahweh dengan Abraham. between Elohim Yahweh and Abraham. Dan perjanjian itu kekal. And that covenant is forever, eternal. Ya. Jadi ini akan terjadi tidak lama lagi. This will shortly happen. Berjaga-jagalah Be aware supaya saudara dan saya yang sudah masuk digandengkan dengan pokok itu apa? Digandengkan dengan pokok anggur, so that you and I who are already branched in, grafted in, saudara dan saya akan ikut terangkat. so that you and I will be lifted. Haleluya, amin. Amen. Bapak yang berkati. Father Yahweh bless you. Ya. Oh, hi Pam. Hi Pam. Hi Abby. I make a YouTube channel. Yeah, for the teaching only. So in English. So yeah, so you can follow the teaching every single week. So I'll post it in this channel, Menorah Ministry 777. Yeah, so you're not missing all the information. Yeah, okay. This is just only for the teaching only. So there's no worship, there's no declaration, just yeah. So you're not missing it. Okay, hallelujah. Haleluya, kita akan tutup di dalam doa. We're going to pray and close. Terima kasih Bapak Yahweh dalam Yesus Masih Thank you, Father Yahweh Yeshua Mashiach, untuk pengajaran yang luar biasa. for this amazing teaching, Rencanamu yang dahsyat, your plan that's extraordinary, rencanamu yang sempurna. your plan that is perfect. Dan karena anugerah kami masuk dalam rencanamu ini. And because of your grace, for Bukan us karena going kuat into your dan gagah plans, kami, not because of our strength, tapi sungguh ini atas anugerah because semata. of your grace. Kami mengucap syukur, We are thankful. rencanamu akan tergenapkan sempurna dalam All your kehidupan kami. plans will be masing-masing. perfected and fulfilled in our life. Berkati setiap manusia, setiap teman-teman yang akan mendengar kebenaran firman-Mu ini, We pray that each person who will listen to your supaya word, mereka juga tersentuh hatinya oleh ruah Yahweh so Elohim, that their hearts will be touched by Elohim Yahweh, dan mereka boleh meresponi so that they can kesempatan respond, keselamatan ini dengan baik dan benar. so that they can respond to salvation with the true heart. Terima kasih Bapak Yahweh. Thank you, Father Yahweh. Ucap syukur We give you all the glory and we di thank dalam you. nama Yesua HaMasih. In Yeshua Mashiach, Kita akan angkat tangan kita let's raise bersama. our hands together. Bapak Yahweh memberkati engkau dan Father melindungi Yahweh engkau. bless you and protect you. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya Father dan Yahweh shine His memberikan face kasih. upon you and
Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu Father Yahweh shine His face dan upon memberi you engkau damai and sejahtera. give you peace. Berkat-berkat ini May all dicurahkan these blessings be di poured dalam out nama in the Yahweh, name of Yahweh, dalam nama Yesua in the HaMashiach, name of Yeshua dan di Mashiach, dalam ruah Yahweh Elohim, and Ruach Yahweh Elohim, sampai saudara dan saya until you and I terangkat dalam peristiwa rapture, will be lifted up in rapture, mengenakan tubuh kemuliaan, to be put on the glorified berjumpa dengan body, Yesua HaMashiach di to be aman-aman, with Yeshua on the menerima clouds, rewards dari and Yesus, to receive Yeshua, menjadi mempelai Yesus, and to become the bride of memerintah Yeshua, dalam kerajaan 1000 tahun, to dan dominate the diteruskan 1,000 year sampai kingdom, di dalam Yerusalem. to continue until Terima kasih atas berkat di dalam nama Yahweh, thank you for your blessing. dalam nama Yeshua Yesua Mashiach. HaMashiach, In the dan name of dalam Yeshua ruah Yahweh Mashiach, Elohim. Ruach Yahweh Elohim. Amen. Amen. Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yeswalah, kekasih jiwaku, Yeswalah, keselamatan hidupku, Yeswalah, yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, banggakanlah Dia, hai seluruh umat. Sebab kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, banggakanlah Dia, hai seluruh umat. Sebab kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yeshualah, kekasih jiwaku, Yeshualah, keselamatan hidupku, Yeshualah, yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yeshualah, kekasih jiwaku, Yeshualah, keselamatan hidupku, Yeshualah, yang layak ku sembah, Elohimku. Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. His name is Yahweh, His name is Yahweh. Behold the nail, behold the hand, and that is Yahweh.
Coba bias namanya. Kasih Pak Yosef. Makasih Pak Roy, makasih. Kita ketemu Ada 2 jam lagi. Pak Pesona, Bapak Yosef, kasih. Terima kasih semua masih ada. Kasih Arizona. Terima kasih. Kita ketemu 2 jam lagi ya. Yuk Pak Yosef, thank you. Kita ketemu Berapa lama Pak? 2 jam. Baik Pak. 2 jam ya. 2 jam dari sekarang. Oke, terima kasih Bapak yang berkati. Bapak yang berkati. Shalom. Sampai ketemu Shalom. 2 jam Sampai lagi. ketemu.